Pada siang hari ini kami akan membuat video podcast guna memenuhi nilai pada mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Naila dan Ibu Sugiana. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Rombel Pendidikan Fisika A Angkatan 2024 dengan saya, Rafita Lestari dengan NIM akhir 008 dan rekan saya Hudania Nur Adila dari NIM akhir 027. Pada podcast kali ini, kami akan membahas menjadi guru di era Gen Z, tantangan mental dan pola pikir baru. Sebelumnya, untuk kita mempersingkat waktu, boleh nih Kak, kita bahas mengenai siapa nih Gen Z di mata pendidik. Jadi Gen Z di mata pendidik adalah generasi yang lahir di atas tahun 95 hingga tahun 2000-an Kak. Contohnya kayak kita. Gen Z itu adalah generasi yang sebenarnya kritis Kak, dan dia itu dipaksa oleh kemajuan dan era globalisasi dan kemajuan teknologi yang sangat begitu cepat gitu. Oke. Mungkin memang di era-era Gen Z ini kan sudah mengenal yang dimana banyak hal-hal instan ya Kak. Terus nih, untuk pertanyaan yang kedua nih Kak, apa saja tekanan yang nantinya bakal kita hadapi sebagai guru di era Gen Z? Oke, jadi banyak nih Kak. Gen Z itu kan generasinya unik ya, jadi cenderung mereka itu lebih cepat bosan karena memang stimulasinya mereka itu tinggi. Dan yang kedua, mereka butuh alasan di setiap aturan, rules, ataupun materi yang mereka pelajari. Contohnya kayak, aku bakal gimana sih ke depannya, aku bakal jadi apa sih, aku bakal gini kayak gitu. Mereka tuh realistis Kak sebenarnya. Dan ketiga, mereka lebih ekspresif dalam emosional karena mereka lebih melek akan mental health. Jadi mereka lebih gampang untuk memahami teman sebayanya dan orang lain. Yang keempat, mereka kritis terhadap otoritas, bukan karena nggak hormat, tapi memang karena mereka terbiasa questioning everything kayak gitu. Terus untuk kendalanya nih Kak, kendalanya itu banyak sebenarnya yang dialami oleh kita sebagai pendidik sendiri. Contohnya, mereka Gen Z itu lebih cenderung terdistract, dan mereka bisa yang pertama over demand, dan siswa itu ingin karena siswa itu ingin melalui pembelajaran yang adaptif, mereka bisa untuk merefleksikan dan seperti mengembangkan diri mereka yang secara relevan ya, dan tidak membosankan kayak gitu. Tekanan teknologi itu guru kan harus dituntut untuk selalu update ya, dan di situ memang adanya pelatihan yang memadai harus itu. Tapi nggak semua sekolah punya kayak gitu. Cuman di sini ada perbedaan di mana nilai generasi dan guru itu dibesarkan dari budaya murid patuh dulu, tapi sebenarnya murid itu bisa tumbuh dalam budaya tanya dulu, seperti kayak Gen Z, mereka questioning everything kayak gitu. Terus Gen Z itu lebih gampang burn out karena memang guru itu dituntut jadi serba bisa dan dalam waktu bersamaan kayak gitu. Oke, mungkin nih Kak, hal yang berikutnya akan kita bahas itu bagaimana pola pikir yang Gen Z, yang kita sebagai seorang pendidik atau seorang guru yang kita harus pahami, dan bagaimana strategi untuk menghadapi dan mendampingi hal tersebut. Oke, jadi Gen Z di sini kan banyak tumbuh dari berbagai macam tragedi ya kayak gitu, bisa dibilang ya, dalam dunia maya maupun dunia nyata kayak gitu. Yang pertama, Gen Z itu lebih menghargai relevansi. Artinya kalau misalkan guru menjelaskan untuk apa materi ini, ya mereka langsung bisa engage kayak gitu. Mereka itu lebih suka hal-hal yang relevan. Yang kedua, Gen Z lebih cepat belajar visual daripada audio diceramain. Mereka lebih suka penekanan konsep melalui visual. Jadi gimana caranya guru itu bisa untuk menekankan konsep yang matang untuk dasar mereka berpijak di suatu materi. Yang selanjutnya, Gen Z itu lebih responsif terhadap empati, di mana mereka menghargai guru yang mau mendengar, bukan hanya memberikan interaksi atau materi seperti itu. Mereka lebih suka aktif kayak gitu. Oke, mungkin buat strategi menghadapinya nih Kak, ada nggak? Strategi untuk menghadapi ya, kita sebagai guru harus bisa menciptakan ruang yang aktif untuk berkomunikasi, tanya jawab kayak gitu sama murid kita, dan kita juga harus bisa merefleksikan apa yang sudah kita pelajari dari materi tersebut. Guru itu sebenarnya nggak cuma untuk ceramah, untuk mengajarkan materi, enggak, no. Kita harus bisa untuk menekankan konsep lebih dalam, karena dengan konsep itu dia bisa belajar beranjak kayak gitu. Mungkin dari era Gen Z ini tuh sulit, dan mereka tuh tentunya di konteks yang berbeda ya Kak ya. Jadi menjadi guru untuk di era Gen Z ini perlu hanya untuk kita memahami peserta didik, bukan hanya tentang memahami konsep yang akan kita ajarkan. Mungkin sekian dari podcast kami yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you next time.